Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pembuatan simulasi mengenai logam platina. Di mana di sini untuk logam platina kami menggunakan suatu aplikasi untuk mensimulasikannya, yaitu menggunakan aplikasi berupa aplikasi Termius. Ini ada contoh dari aplikasi Termius. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan logam PT. Kemudian, setelah kita masuk ke halaman awal dari suatu aplikasi Termius, maka langkah awal yang kita harus lakukan adalah kita harus mengoneksikan terlebih dahulu antara komputer kita dengan suatu server, di mana kita harus mengoneksikan komputer kita dengan server, di mana kita harus menekan ini connection. Jadi kita harus tekan sehingga nanti kita akan terhubung dengan si server. Selanjutnya, setelah terhubung ke server, maka kita akan mendapatkan halaman awal seperti berikut. Nah, di mana ketika berada di halaman awal seperti berikut, maka kita harus menuliskan kata clear, di mana ketika kita menuliskan kata clear, jadi kita tuliskan kata clear, nah, jadi ketika kita tuliskan kata clear ini pada user 10 kimia ini, maka kita akan dihadapkan atau dipindahkan kepada halaman berikut karena penulisan kata clear akan membersihkan halaman berikut ini. Kemudian setelah menuliskan kata clear, maka kita akan dihadapkan dengan jendela awal. Nanti pada jendela awalnya akan ada cuma user 10 kimia. Nah, di mana pada jendela yang kosong ini maka akan kita tuliskan kata ls. Jadi kita tuliskan kata ls seperti berikut ini. Nah, maka setelah kita menuliskan kata ls, maka kita enter. Maka kita akan dihadapkan dengan base simulasi. Nah, di mana di bawah base simulasi ada user 10 kimia, sehingga kita tuliskan lagi cd simulasi. Seperti berikut, cd simulasi, sehingga nanti akan dihadapkan lagi dengan user 10 kimia, sehingga kita tuliskan lagi ls. Nah, ketika kita tuliskan ls ini, maka akan muncul data logam kita yang tulisan tadi. Maka data logamnya berupa log lams, metil pt lams, dan beberapa data yang lainnya seperti berikut ini. Nah, setelah itu, setelah semua data ini muncul, maka nanti akan ada lagi user 10 kimia simulasi. Nah, di sini nanti kan kosong, maka kita tuliskan nano melting metal lamps. Seperti berikut ini. Nah, sehingga nanti kita akan dihadapkan dengan halaman berikutnya. Setelah berada di halaman ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit beberapa data pada halaman ini, di mana yang akan kita ubah itu adalah yang pertama itu variabelnya, di mana variabel ini akan kita ubah. Variabel pertama yaitu equal, di sini saya pakai 300, berarti di sini kan initial temperaturnya itu berarti temperatur awal dalam wujud Kelvin. Kelvin itu kan ditambah 273, berarti ketika saya menuliskan di sini equalnya 300, otomatis temperatur awal yang saya gunakan adalah 27 derajat. Nah, kemudian di variabel kedua ada final temperatur dalam bentuk Kelvin juga. Di sini saya memakai 2000. Kemudian variabel ketiga ada the value sheet for the velocity, di mana di sini saya menggunakan 8483. Nah, untuk the value sheet for the velocity ini terserah menggunakan angka berapa, tapi ingat jangan menggunakan angka 0 di awal. Kemudian the rate in the time step for visualizing, di sini saya menggunakan 1000. Kemudian di variabel 5 itu time step in picosecond. Nah, di mana variabel kelima ini ingat jangan menuliskan angka 1 ataupun angka 1 sampai 9 di depan, tapi tuliskanlah angka 0, 002. Nah, 2 ini bisa nanti diubah menjadi 5 atau menjadi 3, terserah. Kemudian di variabel 6 itu time step for the
equilibration, di mana di sini saya memakai 100.000. Nah, biasanya untuk simulasi biasanya digunakan 100.000, tetapi biasanya kalau untuk penelitian itu biasanya menggunakan 1 juta atau bahkan lebih. Kemudian di sini ada lattice FCC. Nah, di sini kan kami mensimulasikan logam PT, di mana logam PT itu punya lattice FCC-nya itu 3,927. Ini tergantung pada jenis logam yang digunakan. Kemudian ada origin. Origin ini ada origin X, Y, dan Z, berarti kayak koordinat. Kemudian ini per style. Ini per style ini merupakan exam alloy. Ini merupakan nama filenya nanti. Kemudian ini untuk logamnya tergantung pada logam yang kita simulasikan. Nah, karena di sini kami menggunakan logam PT, maka di sini ada tulisan PT Zu Eam Alloy PT. Nah, kalau kita menggunakan CU berarti tinggal kita ubah CU Zu Eam Alloy CU. Kemudian ini main simulation, equilibration, dan seterusnya. Kemudian ketika kita berada di halaman selanjutnya, maka ini untuk variabel pertama itu steps. Jadi variabel keduanya itu Pxx, berarti tekanan pada X. Variabel ketiganya itu Pyy. Variabel keempatnya itu Pzz. Kemudian variabel limanya itu Lx, berarti panjang. Variabel 6, variabel 7 sama panjang pada Y dan panjang pada Z. Kemudian variabel 8-nya merupakan volume. Sedangkan variabel ke-9 itu adalah temperatur. Selanjutnya variabel ke-10-nya merupakan E total. Nah, di sini nanti untuk penamaan file ini tergantung pada jenis logam yang kita gunakan. Untuk penamaan itu terserah. Karena di sini saya menggunakan logam PT, maka di sini nama file saya itu file PT. Ini dalam bentuk .dat. Kemudian kemudian untuk selanjutnya, ini adalah energi potensial. Jadi untuk menghitung energi potensial juga sama, tetapi di sini untuk volume awal itu sama dengan P0 dilambangkan, di mana nanti sama volume untuk suatu energi potensial. Untuk variabel pertama itu adalah step, variabel kedua itu adalah Pxx, variabel ketiga itu Pyy, variabel keempat itu adalah Pzz, variabel kelima 7 itu merupakan Lx, Ly, dan Lz, ini merupakan panjang. Sedangkan variabel ke-8 ini merupakan volume awal, volume akhir dibagi dengan volume awal. Kemudian variabel ke-9 itu adalah temperatur, dan variabel ke-10 adalah energi total. Nah, untuk penamaan di sini ini juga tergantung pada kita, karena di sini karena dia energi potensial, saya menggunakan penamaan berupa file melting kdet. Di sini nanti satuannya merupakan satuan det. Setelah itu, nanti kita akan dihadapkan dengan halaman berikut, di mana nanti ada bagian yaitu dump as movie, di mana pada bagian ini kita akan membuat satu movie atau film, di mana biasanya suatu movie itu dijadikan dengan suatu ini formatnya LAM-strj. Nah, di sini saya menggunakan untuk nama filmnya itu Melting PT LAM-strj. Jadi nanti akan ada suatu film atau suatu movie yang formatnya Melting PT LAM-strj. Selanjutnya itu di sini untuk nanti kalau semua sudah selesai, maka kita tuliskan simulation done, berarti simulasinya telah selesai. Simulation complete, thank you. Nah, jadi penulisan ini bertujuan agar ketika seandainya lampu mati, maka data yang telah kita tuliskan dari awal tidak akan hilang. Jadi tujuan penulisan ini itu dengan tujuan agar data yang kita tuliskan tidak akan hilang walaupun lampu mati. Setelah berada dari halaman ini, maka kita tekan Ctrl X, kemudian pilih Y pada keyboard, selanjutnya Enter, maka akan dihadapkan dengan halaman selanjutnya. Setelah berada di halaman berikut, maka kita akan memasukkan mvrun minus np3 garis miring home garis miring kimia garis miring titik bin garis miring lams minus 29 oct 20 garis miring
src garis miring lams lmp underscore mpi. Nah, kemudian kita masukkan ini berarti yang kita masukkan itu adalah data dari kita tadi, yaitu melting metal lumps. Sehingga nanti kita akan mendapatkan data sebanyak 100 sesuai yang kita tuliskan tadi. Maka dia akan memulai runningnya. Selanjutnya, kita nanti akan masuk ke dalam FileZilla, di mana dalam FileZilla ini kita akan masuk ke dalam file, kemudian pilih Site Manager. Nah, kemudian kita akan dihadapkan dengan halaman berikut. Nah, di sini nanti kalau kita belum pernah menggunakan FileZilla, maka kita akan muncul hanya My Setup. Tapi karena di sini saya sudah punya folder, maka di sini namanya folder New Site. Nah, kemudian tinggal kita edit di sini. Nah, untuk menambahkan folder cukup tekan New Site. Nah, nanti akan menambah folder. Nah, kemudian di sini tinggal kita ubah. Kita pilih yang SFTP, yaitu SSH File Transfer Protocol. Kemudian hostnya itu disesuaikan dengan data kita, for juga disesuaikan. Kemudian ini pilih ask for password. Kemudian masukkan user dan password kita. Tinggal kita connect. Setelah kita connect, maka nanti kita masuk ke dalam data selanjutnya. Nah, nanti kita akan mulai merunning dan nanti akan dapatlah file kita. Nanti filenya itu disimpan di dokumen, tergantung di mana kita ingin menyimpan. Nah, karena kebetulan ini sudah saya simpan, maka di sini sudah ada filenya.